Salam misioner, selamat pagi adik-adik sekami. Senang sekali hari ini Kakak Ika dapat menyapa adik-adik sekami yang berada di rumah pada pertemuan sekami di hari Minggu biasa 18. Nah, adik-adik masih ingat dengan sapaan sekami kita? Bila Kakak Ika menyapa, selamat pagi adik-adik, maka adik-adik akan menjawab, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pendamping, selamat pagi semua. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk menyapa mama, papa, oma, opa, kakak, adik, atau siapa saja orang-orang yang ada di rumah dengan mengatakan selamat pagi. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak Ika yakin pasti luar biasa baik karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, membimbing kita, memberkati kita, dan melindungi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-18, di mana kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci dan pendalaman materi kitab suci, ayo adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdiri dan kita menyanyikan sebuah lagu pembuka untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita bernyanyi dan bergerak bersama-sama ya. Tadi adik-adik sudah bernyanyi dan bergerak dengan lagu 5 roti dan 2 ikan. Jadi adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Namun, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, mari adik-adik yang ada di rumah kita duduk yang tenang karena kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tenang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Tuhan Yesus, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Berilah rezekimu
kepada semua orang yang membutuhkan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai ke-21 tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dengar baik-baik ya adik-adik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberikan makanan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termaksud wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ke 21. Siapa tahu tentang apa tadi? Iya benar, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tadi pas Tuhan Yesus baru turun dari perahu, ternyata banyak sekali orang yang mengikuti dia melalui jalur darat. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berbelas kasih, ingin mengajar dan menyembuhkan mereka yang sakit. Lalu sudah sampai malam, sudah menjelang malam, orang-orang itu sudah pada lapar ya, kan sudah berjalan jauh dan sudah berlama-lama disembuhkan, diajar, pasti mereka merasa lapar. Lalu datanglah murid Tuhan Yesus dan berkata kepada Yesus untuk menyuruh mereka pergi mencari makanan di desa-desa. Tapi Tuhan Yesus berkata, merekalah yang harus memberi makan mereka semua, orang banyak itu. Nah, sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat
Wah, luar biasa sekali. Dengan mengubah 5 buah roti dan 2 ekor ikan menjadi banyak sehingga bisa dimakan oleh 5.000 orang. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Lalu Yesus memberi makan sekitar 5.000 orang. Tetapi adik-adik, 5.000 orang itu hanya perkiraan. Dan itu hanya terhitung laki-laki saja, tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Nah adik-adik, jika kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mempersembahkan semua apa yang kita miliki kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan berkekurangan. Kita bangga sekali ya, pasti punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus patut dijadikan teladan karena sikapnya yang penuh belas kasih dan menolong sesama. Yang tadi sudah dijelaskan, dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, dia membantu orang lain, memberi orang makanan, orang lapar diberinya makanan dan sebagainya. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus berbuat demikian juga. Yang harus kita lakukan yaitu berbuat baik. Ya, berbuat baik dengan sesama, saling tolong menolong, terus membantu sesama yang membutuhkan, dan kita membantunya itu harus yang ikhlas, tidak boleh setengah hati gitu. Nah, misalnya kalau kita di sekolah, ada teman kita yang lupa bawa pulpen atau penghapus, lalu kita punya lebih begitu, bisa kita pinjamkan ke teman kita karena mereka itu membutuhkan untuk menulis juga ya. Terus misalnya kalau di rumah orang tua, mama atau papa membelikan kita sesuatu, kita harus berbagi kepada saudara kita. Tidak boleh pelit-pelit sama saudara, apalagi sampai berkelahi. Wah, itu tidak bagus. Nah adik-adik, mulai sekarang kita tidak perlu ragu lagi ataupun takut untuk menolong atau membantu sesama kita yang membutuhkan. Kakak, tapi kalau saya kasih ini ku ke dia, nanti saya jadi miskin. Kakak, kalau saya beri nanti ini ku punya ku ke dia, nanti saya kehabisan. Nah adik-adik, ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberikan kita berkat yang berlimpah kembali melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Nah, Tuhan Yesus saja bisa melimpahkan yang tadinya cuma 5 buah roti dan 2 ekor ikan, lalu Tuhan Yesus berkati yang ternyata menjadi banyak dan bisa dimakan oleh 5.000 orang sampai kenyang. Apalagi kita, jika Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita kekurangan. Nah, dan yang paling penting, adik-adik jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas rezeki yang telah diberikan, entah itu melalui orang tua ataupun orang yang ada di sekeliling kita. Nah adik-adik, demikianlah yang bisa kakak Lala sampaikan. Sampai jumpa. Kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan kitab suci dan pendalaman materi kitab suci tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan pendalaman materi kitab suci kita pada hari ini, kita akan membuat kreativitas. Ayo. Selamat pagi adik-adik, salam misioner. Hari ini, hari Minggu biasa yang ke-18, kita akan membuat
keranjang dengan isi 5 roti dan 2 ikan. Tema minggu ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kreativitas ya. Adik-adik, sebelum kita memulai kreativitas kita pada hari ini, adik-adik menyiapkan alat dan bahan. Alat yang disiapkan adalah gunting, lem, spidol, dan pensil warna untuk mewarnai 5 roti dan 2 ikan. Ada pola 5 roti dan 2 ikan. Dan jangan lupa adik-adik nanti mewarnai 5 roti dan 2 ikan ini sesuai dengan keinginan adik-adik. Ada nanti pola kertas origami, potongan kertas untuk ayat emas, dan potongan karton untuk pegangan keranjang nanti. Kertas origami yang adik-adik telah siapkan, nanti adik-adik dapat melipat menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, setelah adik-adik melipat menjadi 2 bagian, adik-adik dapat melipat lagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, setelah menjadi 4 bagian seperti ini, adik-adik dapat melipat lagi menjadi bagian yang kecil sehingga nanti jumlahnya menjadi 16 kotak kecil. Nah, setelah adik-adik melipat, adik-adik dapat membuka seperti ini, dan nanti ada bagian-bagian kecil seperti ini jumlahnya ada 16 bagian. Setelah adik-adik melipat, adik-adik dapat membuka lipatan kertas dan beri tanda silang pada kotak yang akan digunting. Nah, setelah itu adik-adik dapat menggunting pada bagian sebelah seperti ini, sebelah seperti ini, dan sebelah seperti ini. Jadi nanti adik-adik menggunting pas di samping tanda silang. Sekarang pada tanda silang ini adik-adik dapat memberikan lem seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, jadi setelah adik-adik memberikan lem, adik-adik dapat melipatnya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Keranjangnya sudah jadi seperti ini. Jangan lupa menuliskan ayat emas dan ditempel pada bagian keranjang. Nah, ayat emas kita pada minggu ini adalah: barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, setelah adik-adik menuliskan ayat emasnya, jangan lupa menempelkan pegangannya pada keranjang dan hasilnya seperti ini. Adik mewarnai 5 roti dan 2 ikan, adik-adik dapat memasukkannya ke dalam keranjang seperti ini. Nah, mudahkan adik-adik? Selamat mencoba. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Nah, adik-adik sudah selesai membuat keranjang, dan jangan lupa nanti setelah 5 roti dan 2 ikan, adik-adik setelah mewarnai dapat dimasukkan ke dalam keranjang seperti ini. Nah, mudahkan adik-adik? Selamat mencoba.
Tadi kita sudah membuat kreativitas. Bagaimana? Mudah kan? Kakak Ika yakin pasti adik-adik bisa menyelesaikan kreativitasnya. Jangan lupa minta bantuan sama mama, papa, atau kakak. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pertemuan sekami kita di minggu biasa ke-18. Adik-adik, ada perutusan misioner untuk minggu ini ya, yaitu adik-adik sekami akan berbagi makanan atau minuman dengan teman yang tidak memiliki. Tuhan Yesus, bantulah kami agar selalu ingat bila kami memberikan apa yang kami miliki dengan tulus, kami tidak akan berkekurangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita sebelum berdoa dan sesudah berdoa. Ku buat tanda salib selalu. Demikian pertemuan pendampingan sekami kita di hari Minggu biasa ke-18 ini. Sampai jumpa di pertemuan sekami minggu depan. Ingat, adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa pakai masker bila keluar rumah. Semoga bumi kita lekas sembuh, agar adik-adik sekami bisa bertemu teman-teman di sekolah, teman-teman di sekami, dan kita bisa ikut misa bersama-sama lagi di gereja. Sampai jumpa, salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Asik-asik senangnya, asik-asik senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku dipeluk, asik senangnya. Asik-asik senangnya, asik-asik senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku dipeluk, asik senangnya. Asik-asik senangnya, asik-asik senangnya jadi anak Tuhan.